Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk materi berikutnya, yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pusat pertumbuhan. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu pusat pertumbuhan, kemudian faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan dan teori pusat pertumbuhan. Salah satu teori dari pusat pertumbuhan. Ya, yang pertama adalah pengertian dari pusat pertumbuhan. Bisa kalian baca dan di buku juga sudah ada. Jadi pusat pertumbuhan itu adalah kawasan dari sebuah wilayah, misalnya di Lombok, misalnya ada satu kawasan yang pertumbuhannya lebih cepat ya dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang lain, itu dikatakan sebagai pusat pertumbuhan. Dan adanya kawasan yang pertumbuhan yang sangat pesat tersebut mempengaruhi pembangunan di daerah-daerah yang lain, maka kawasan tersebut dikatakan sebagai pusat pertumbuhan ya. Contohnya di sini, kalau di Lombok ada di Mataram ya. Mataram itu pertumbuhannya paling pesat dibandingkan dengan kawasan yang lain. Ya. Berikutnya ini adalah contoh ya, contoh soal dari berkaitan dengan pusat pertumbuhan. Ya. Bisa kalian baca, pertumbuhan wilayah pada gambar di samping akan lebih pesat jika pengembangannya ke arah mana, gitu ya. Di sini sudah saya jawab ya, sudah saya jawab ya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kemungkinan besar di kawasan pusat perdagangan ya, di kawasan pusat perdagangan. Karena biasanya memang kawasan pusat perdagangan itu kawasan paling ramai dibandingkan kawasan industri, pelabuhan, pemukiman atau kawasan, apalagi kawasan hutan. Oleh karena itu, pusat perdagangan ini bisa menjadi pusat pertumbuhan dari kawasan tersebut. Ya. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi pusat pertumbuhan atau sebuah kawasan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan? Yaitu yang pertama adalah sumber daya alam. Ya, ini sumber daya alam. Mohon maaf. Ya, yang pertama ini sumber daya alam. Nah, sumber daya alam, sebuah kawasan bisa lebih ramai atau pertumbuhannya lebih cepat karena adanya sumber daya alam. Contohnya kawasan ekonomi khusus Mandalika, di mana kita tahu kawasan Kuta akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Bahkan bisa lebih pesat dibandingkan Mataram karena di sana ada sumber daya alam ya, sumber daya wisata. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Ya, keberadaan manusia yang memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan yang lain bisa menyebabkan kawasan tersebut menjadi kawasan pusat pertumbuhan. Ya, contohnya di Yogyakarta ya, sebagai kota pendidikan, di sana menjadi bank dari sumber daya manusia atau penampungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari kawasan yang lain. Oleh karena itu, Yogyakarta bisa menjadi pusat pertumbuhan di Indonesia ya, secara nasional. Kemudian kondisi lokasi misalnya, kenapa Mataram menjadi pusat pertumbuhan? Karena dia berada di kawasan yang datar atau landai. Kemudian dia dekat dengan pelabuhan yang dari zaman Belanda memang sudah ramai ya. Kemudian fasilitasnya, fasilitas menjadi faktor utama dari sebuah kawasan dijadikan sebagai pusat pertumbuhannya. Jadi tanpa ada fasilitas tentu tidak mungkin sebuah kawasan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Ini contohnya ya. Contohnya pusat pertumbuhannya adalah di Kota Ambon ya. Pusat pertumbuhan Kota Ambon karena banyak kemungkinan ya, karena mungkin Ambon adalah tempat kawasan pusat atau ibu kota dari Maluku, atau mungkin karena di sana kondisi perdagangannya, tempat perdagangan, pusat perdagangan dari seluruh masyarakat yang ada di Maluku, atau mungkin karena sumber daya alamnya. Nah, yang menyebabkan kawasan tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Yang menyebabkan munculnya pusat pertumbuhan baru. Yang kuning ini pusat pertumbuhan baru ya. Yang ini pusat pertumbuhan baru yang muncul karena pengaruh dari pembangunan yang ada di kota Ambon. Kemudian pembangunan di kota Ambon ini mempengaruhi daerah-daerah yang lain yang ada di Kepulauan Maluku.
Kemudian kita masuk sekilas tentang teori pusat pertumbuhan, tapi hari ini kita hanya akan membahas tentang teori sektoral ya. Jadi ada 4 teori pusat pertumbuhan, tapi hari ini kita akan bahas satu teori dulu. Nanti selebihnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau kalian lihat di buku kalian ya, teori sektoral yang pertama adalah teori tempat sentral, mohon maaf. Teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller ya, Walter Christaller. Kalau di buku kalian gambarannya seperti ini ya. Ada heksagonal ya, ada segi 6. Ada segi 6 yang kemudian ada muncul tanda panah, kemudian di sana ada K3, K2, K4, kemudian K7. Nah, hari ini kita akan membahas kenapa bisa terbentuk pola seperti itu ya. Kita kembali ke slide sebelumnya. Teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Christaller itu mengungkapkan bahwa sebuah kawasan merupakan kawasan strategis yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Jadi secara umum kawasan dari sebuah pusat pertumbuhan itu menjadi kawasan strategis yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Dalam teori tempat sentral dikenal ada 2 istilah ya. Nanti kita bahas tentang 2 istilah, yaitu ring atau jangkauan, kemudian ada threshold ya. Threshold itu ambang. Dalam teori tempat sentral dalam pusat pertumbuhan atau pengaruh kawasan pusat pertumbuhan itu mempengaruhi kawasan-kawasan yang lain dengan pengaruh yang sama, makanya bentuknya lingkaran. Ya, ini kan bentuknya lingkaran karena memang pengaruhnya atau kekuatan pengaruhnya itu sama, dianggap sama. Nah, di sini ada ring dan threshold. Ring itu adalah jangkauan luas pasar dari setiap komoditas, ada batasnya. Jadi kemampuan produsen untuk membeli, jarak produsen paling jauh untuk membeli komoditas yang kita jual. Jadi itu disebut sebagai ring atau jangkauan. Jadi setiap produk itu memiliki jarak paling jauh dari produsen yang membeli, dari konsumen yang membeli produk kita. Kemudian threshold atau ambang itu adalah batas minimal dari luas pasar agar produsen bisa tetap bertahan hidup. Artinya ini adalah batas produsen satu dengan produsen yang lain. Jadi misalnya kita produksi televisi misalnya. Agar kita bisa bertahan menjual televisi, dalam sehari kita harus menjual 2, berarti dibutuhkan 2 konsumen. Nah, jumlah konsumen yang persentase konsumen, berapa konsumen dari seluruh penduduk itu menjadikan sebuah lingkaran atau membentuk sebuah lingkaran yang dikenal dengan threshold. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba dengan contoh ya. Ini contohnya. Misalnya ada keluarga rumah tangga yang menghasilkan komoditas telur ayam yang dijual berdasarkan harga pasar, yaitu Rp400 per butir. Jadi misalnya kita mau jual, kita menjadi produsen telur ya. Kita ingin jual telur Rp400 per butir. Kemudian masyarakat menganggarkan 2.000 per keluarga per hari untuk membeli telur. Jadi kemampuan masyarakat untuk membeli telur itu 2.000 per keluarga per hari. Sedangkan dari biaya tersebut, dari yang dianggarkan itu masih harus dikeluarkan transportasi Rp100 per kilometer sekali jalan. Jadi bolak-balik berarti 200 kan, Rp200. Keluarga berjarak 2 km akan memperoleh berapa? Nah, kita akan lihat. Nanti akan nampak di situ jangkauannya. Perhitungannya, biaya transport 2 km berarti kan 2 kali 2 100 per kilometer berarti 400 bolak-balik. Belanja telurnya 2.000 dikurangi transportasi, yaitu 4
dibagi 400 sama dengan 4 telur karena harga telurnya per butirnya 400. Jadi 2 kilometer, jadi jangkauannya 2 kilometer dari warung kita, itu konsumen bisa membeli 4 telur. Kemudian kalau 4 kilometer dia bisa membeli 3 telur. 6 kilometer bisa membeli 2 telur. 8 kilometer bisa membeli 1 telur. Kemudian 10 kilometer dari produsen sudah tidak mampu membeli lagi karena habis untuk transport ya. Jadi luas jangkauan atau ring dari produsen telur, dan contoh kita mau jualan telur, maka ringnya itu adalah 8 kilometer ke segala arah. Karena asumsi dari teori ini adalah pengaruh dari produsen itu pergerakannya sama ke segala arah. Ya. Kemudian dari sisi produsen, bila tidak ada produsen telur yang lain, produsen tersebut akan mendapat seluruh pasar sesuai dengan ringnya. Artinya dari ringnya seluruh yang 8 km itu, kita akan mendapatkan seluruh produsen, seluruh konsumen, mohon maaf. Jadi seluruh penduduk yang ada di ring tersebut membeli ke kita. Tapi ada kemungkinan produsen lain, ya. Jadi ada kemungkinan produsen lain. Makanya harus ada thresholdnya. Yaitu thresholdnya itu berapa jumlah telur yang mampu kita jual dalam sehari agar kita tidak merugi atau tidak bangkrut. Itu dikenal dengan threshold. Threshold ada karena dimungkinkan ada produsen telur lain yang menjual di sekitar kita, yang juga memiliki jangkauan, ya, memiliki jangkauan. Nah, oleh karena itu seorang produsen telur itu harus memiliki luas pemasaran yang mampu menyerap 50 telur per hari. Nah, itu artinya 50 telur itu adalah jumlah minimal yang harus dijual agar kita tidak bangkrut, tidak merugi. Luas pemasaran minimal tergantung tingkat kepadatan penduduk. Jadi makin padat, luas pemasarannya makin sempit. Lingkarannya semakin sempit kalau penduduknya semakin padat. Wilayah pemasaran minimal atau dikenal sebagai thresholdnya itu tidak boleh ada produsen lain. Jadi di dalam thresholdnya nanti, di dalam lingkaran itu tidak ada boleh produsen yang lain. Di sini, nah di sini itu harus ada kita sendiri. Ya. Kalau ada produsen lain dia harus di sini, ya, harus di luar sini. Walaupun masih termasuk di jangkauan pasar kita, tetapi diperbolehkan ya atau dimungkinkan ada produsen lain yang berjualan di luar threshold. Kalau dia ada satu saja produsen telur yang jualan di dalam threshold, maka dijamin kita akan bangkrut, gitu ya. Kita akan bangkrut. Nah, ini teori pertumbuhan penduduk yang pertama ya. Pertumbuhan teori pusat pertumbuhan yang pertama ya. Kemudian setiap barang ini diasumsikan memiliki ring atau dan threshold berbeda ya. Makanya dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Ya. Ada kelompok 1 yaitu sembako, kemudian kelompok 2 adalah pakaian, kelompok 3 furniture, kelompok 4 adalah kendaraan atau rumah. Kelompok makin tinggi, threshold dan ringnya makin luas. Ya. Kita lihat ya. Contoh misalnya ini kendaraan. Dengan sembako. Tentu threshold ring jangkauan dari kendaraan dan rumah ini tentu lingkarannya nanti lebih luas ya, lingkarannya lebih luas dibandingkan dengan sembako. Kenapa? Karena pembeliannya tidak setiap hari kan, pembeliannya tidak setiap hari. Kalau sembako kan orang membeli setiap hari, jadi jangkauan pembeliannya sempit pun tidak ada masalah. Tapi kalau kendaraan dan rumah itu thresholdnya juga harus luas. Artinya tidak boleh kawasan yang sempit orang jual rumah berdua. Tentu ada salah satu yang merugi. Berbeda dengan sembako, ya. Dengan sembako ya, satu kampung 3 warung sembako saja masih laku karena memang threshold dan ringnya
sempit ya. Ya, kemudian bagaimana terbentuk heksagonal? Terbentuk heksagonal ya. Itu yang pertama, muncul lingkaran. Lingkaran ini adalah lingkaran produsen ini. Ini lingkaran produsen. Ya. Ini adalah jangkauan atau ringnya. Ya. Oh, maaf, ini adalah thresholdnya. Kemudian dari threshold itu muncul ring. Jadi ini ringnya ini. Ringnya lebih luas dari threshold. Jadi ini threshold, ini threshold. Nah, ini ringnya. Yang sini ini adalah ringnya. Ini ring atau jangkauannya. Kalau thresholdnya tidak menyentuh lingkaran yang lain. Ini threshold ya. Ini tidak menyentuh lingkaran yang lain. Ya, dia hanya berhimpitan. Tapi kalau ring, jangkauan pasti dia akan membentuk irisan dengan lingkaran yang lain. Ya. Dari lingkaran itu ada konsumen yang membeli atau memungkinkan untuk membeli ke kawasan satu, atau dia bisa membeli ke kawasan yang lain. Ini kan irisannya ini. Akhirnya disederhanakan dalam bentuk garis. Akhirnya membentuk heksagonal ya, atau segi 6. Ya. Kemudian ada 3 model dari di pusat pertumbuhan ini, teori pusat sentral ini, yaitu yang pertama adalah hierarki 3. Bentuknya seperti ini ya, hierarki 3. Itu biasanya merupakan kawasan optimal pasar ya, kawasan perdagangan. Itu biasanya dengan hierarki 3. Asumsinya adalah sepertiga dari keluarga itu yang pergi ke pasar setiap hari. Jadi dari penduduk yang ada di penduduk ini kan, mohon maaf, ini kan adalah ini jangkauan dari pasar tersebut. Ini pasarnya ini ya. Ini pasar ya, atau pusat perdagangan. Selain dia mempengaruhi kawasan dia atau ringnya dia atau jangkauan dia, dimungkinkan pasar itu juga mengambil sepertiga dari jangkauan pasar yang lain, jangkauan kawasan pasar yang lain. Jadi kemungkinan besar ada sepertiga penduduk atau sepertiga produsen yang juga datang ke pasar tersebut, ke pasar di sini ya. Makanya di sini ada 6. 6 itu adalah ini 1 2 3 4 5 6. Kemudian kali sepertiga. Sepertiga itu adalah sepertiga bagian dari heksagonal di ring di pasar yang lain. Kemudian ditambah 1. 1 itu ini tengahnya, ini utuh, ini 1. Makanya dikenal dengan hierarki 3. Yang berikutnya ada hierarki 4. Hierarki 4 yaitu pusat lalu lintas ya, kawasan lalu lintas. Di kawasan lalu lintas itu menurut peneliti mengatakan bahwa, menurut Kristaller mengatakan bahwa kawasan pusat kota, pusat lalu lintas di pusat pertumbuhan itu juga mendapatkan konsumen dari setengah dari kawasan yang lain. Jadi, kawasan yang lain juga ikut masuk atau ikut berkontribusi di lalu lintas di kawasan pusat pertumbuhan. Artinya bahwa kalau di di jaringan transportasi itu kan hanya tidak berada di kawasan utama saja. Itu setengahnya kemungkinan besar dia bergerak ke daerah-daerah yang lain ya. Ini jadi di sini 6 kali setengah bagian dari heksagonal yang lain, kemudian ditambah 1 sama dengan K4. Dan yang berikutnya adalah hierarki, mohon maaf ini hierarki 7 ya. Ini mohon maaf ini salah. Ini hierarki 7. Hierarki 7 itu adalah pusat pemerintahan. Asumsinya kalau pemerintahan itu harus menjangkau semua masyarakat. Ya, menjangkau semua masyarakat. Oleh karena itu, selain dia menjangkau kawasan jangkauannya sendiri,
dia juga menjangkau kawasan-kawasan yang lain, ya, menjangkau kawasan-kawasan yang lain secara menyeluruh. Makanya utuh satu, ya, karena menjangkau kawasan yang lain secara menyeluruh. Oke, demikian pertemuan untuk hari ini. Silahkan kalian baca juga PDF-nya. Untuk hari ini tidak ada latihan, ya, tidak ada latihan. Nanti latihannya setelah pembahasan dari 3 teori pusat pertumbuhan yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.